Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini, tentunya di channel Baridin Vlog, si penjual es doger. Oke Mas Bro Pak Bro, video kali ini masih berkaitan dengan es doger, yaitu kita akan proses es doger, tapi kita es dogernya ini nggak menggunakan santan ya Mas Bro Pak Bro. Kita menggunakan biasa kental manis dan tape ya. Jadi bahan ini sangat simpel banget, nggak usah rebus-rebusan, rebus maizena, rebus santan ya, jadi nggak usah ya. Jadi bahan-bahan yang ada di depan mata ini kita langsung masukkan ke dalam termos ya. Jadi nggak harus dimasak dulu atau direbus dulu, nggak usah ya, itu akan menjadi akan lama ya jadinya ya. Jadi ini bahan ini, cara ini sangat simpel banget untuk kalian ya, untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini. Nah ini tip ini cocok banget untuk yang pemula ya, yang untuk pemula. Jadi nggak harus masak dulu. Kalau masakan itu harus ada takarannya, harus ada timbangannya ya. Jadi sangat ribet kalau menurut buat pemula ya. Kalau buat pemula sangat ribet. Tapi video kali ini kita akan bikin es doger yang super simple sekali. Jadi nggak harus direbus dulu atau dimasak dulu ya. Nah di depan ini udah ada beberapa bahan-bahan untuk es doger yang nantinya kita akan diproses menjadi minuman yang super enak atau super seger. Oke pemirsa, bahan yang pertama adalah inilah kita menggunakan kental manis carnation ya. Kita untuk mengganti santan kelapanya, kita mengganti dengan kental manis carnation ya. Semakin banyak kental manis carnationnya semakin bagus ya. Tapi di sini kita rekomendasikan cukup sekaleng aja. Oke, bahan selanjutnya yaitu gula pasir ya Mas Bro Pak Bro ya. Gula pasir ini kita memakai sekitar 2 kilo ya Mas Bro Pak Bro ya. Mas Bro Pak Bro tinggal bikinnya beberapa liter, tinggal ditambahin aja atau tinggal dikurangin aja gitu ya Mas Bro Pak Bro ya. Oke, di bahan berikutnya yaitu kita menggunakan garam halus tapi secukupnya ya, jangan banyak-banyak atau berlebihan, nantinya akan repot nantinya rasanya. Oke, bahan berikutnya yaitu kita menggunakan merah rose ya untuk pewarna biar es doger kita tuh kelihatan menarik di konsumen. Jadi kita menggunakan pewarna makanan asli tanpa bahan pengawet atau pewarna yang macam-macam ya. Nah kita menggunakan pewarna makanan asli dari cap kupu-kupu. Banyak pemirsa, banyak yang jual di toko-toko plastik atau di toko-toko yang menyediakan bahan-bahan kue tersebut. Itu ya pemirsa ya, jadi teman-teman jangan keliru pewarnanya. Oke Mas Bro Pak Bro, dilanjut lagi. Ini adalah pasta aroma pemirsa. Jadi kita biar es doger kita tuh kelihatan aromanya tuh gimana ya, sulit tebak, sulit diingat-ingat, sulit diperhatikan. Kita ada campuran tape juga udah ada aromanya, vanili juga udah ada aromanya ya pemirsa ya. Nah di sini kita menggunakan tape, soalnya tape itu aromanya tuh ciri khas banget, apalagi
tape itu kalau dikonsumsi siang hari atau panas-panas itu sangat seger banget ya, jadi kelihatan fresh gitu, apalagi dicampur dengan aroma vanili itu, wah makin jos rasanya pemirsa ya. Pokoknya pemirsa bisa ingetin aja, diinget-inget bahan-bahan es doger ala Baridin Vlog ini. Saya rekomendasikan cukup bagus banget pemirsa ya, cukup bagus banget untuk kalian yang khususnya yang pemula untuk bikin es doger supaya simple atau enggak ribet ya, bisa dicoba ini tip ini ya. Oke pemirsa, ini ada roti tawar. Roti tawar ini nantinya akan dipotong-potong berbentuk dadu, nantinya akan untuk toppingnya ya pemirsa ya. Nah, roti ini adalah harganya sekitar 10.000 atau 15.000 ya, tergantung merek dan tergantung tempat tinggal masing-masing. Semakin bermerek semakin mahal ya, tapi kita di sini mereknya kalau nggak salah Bogor Indah pemirsa. Jadi mereknya ini Bogor Indah, kita beli sekitar 12.000 rupiah ya, sangat terjangkau banget. Barangkali teman-teman es dogernya jualannya 8.000, wow untung banyak ya. Oke pemirsa, ini adalah kerokan kelapanya yang sengaja udah saya kerok, jadi kita nggak ditampilkan saat pengerokan soalnya akan memakan durasi yang lama ya, jadi kita skip aja. Ini adalah hasil kerokan es dogernya, kerokan kelapanya. Yang bikin es doger kita tuh rasanya makin jos yang ini ya pemirsa ya, semakin banyak kerokan kelapanya semakin jos pemirsa. Saya rekomendasikan kalau bisa teman-teman banyakin kelapa keroknya ya, walaupun kita nggak memakai santan kelapa, tapi rasa kelapanya tuh udah pasti menggigit pemirsa ya. Ini saya survei di lapangan, kita sangat cocok banget dengan adanya kerokan kelapa ini pemirsa. Jadi pelanggan kita tuh nggak bosen-bosennya untuk menikmati es doger rasa kerokan kelapa ini ya pemirsa ya. Pokoknya dicoba aja resep ini dan cara ini ya. Oke pemirsa, ini adalah proses selanjutnya untuk bikin es doger. Jadi pemirsa yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini mungkin nggak tahu ya bahan-bahan es doger itu caranya gimana, cara memasukinya, cara takarannya gitu ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, pantengin terus channel ini, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, mengambil ilmu-ilmu dari channel ini dan dari video-video ini yang saya bagikan untuk kalian. Oke mas bro, pak bro. Oke, ini bahan selanjutnya yang kita masukkan adalah garam halusnya ya pemirsa ya. Garam halusnya ini kalau bisa secukupnya ya, tapi saya rekomendasikan 3 sendok teh atau 4 sendok teh itu udah cukup ya pemirsa ya untuk 15 liter. Oke, bahan selanjutnya yang kita masukin adalah gula pasirnya ya pemirsa ya. Di sini gula pasirnya kita nggak dimasak supaya apa? Supaya nggak terlalu encer pas bikin adonannya pemirsa ya. Tapi kalau mamanya ada yang direbus, ada yang dimasak ya sama santan, itu akan berbentuk cair, akan cepat mencair nantinya waktu pas diaduk ya pemirsa ya. Tapi terserah, monggo terserah teman-teman ya. Ini tape udah saya masukin, kita disusul lagi dengan kental manisnya. Oke pemirsa ya, ini udah tape udah saya masukin sekitar setengah kilo ya, setengah kilo, dan susu kental manisnya sekitar 1 kaleng ya. Nah ini pasta vanilinya sekitar 2 sendok makan mas bro pak bro ya. 2 sendok makan udah cukup, tapi kalau mau dilebihin ya nggak apa-apa. Kalau pasta ini kan istilahnya nggak ada rasa ya, cuman aroma.
Nah, ini bahan berikutnya merah ros sekitar 2 sendok makan ya. Jadi merah ros ini semakin jos gitu ya. Oke pemirsa, bahan-bahan udah saya masukin semua. Jadi dari tape, gula, kelapa, kental manis, dan pasta vanili, dan aroma makanan atau pewarna merah ros sudah masuk semua. Ini saatnya kita mau diaduk-aduk atau diproses pengadukan untuk adonannya ya. Ini pemirsa ya, ini kelapanya sangat luar biasa banget sini. Nah, ini adalah ujung tombaknya es doger ya, di kerokan kelapa ya. Tapi setiap resep itu beda-beda. Mau pakai ya monggo, nggak pakai juga nggak apa-apa ya pemirsa ya. Tapi alhamdulillah dengan semakin banyak kerokan kelapanya semakin jos rasanya ya. Walaupun kita nggak memakai santan kelapa, tapi rasa kelapanya tuh udah berasa banget. Oke pemirsa, ini saat pengadukan ya. Pemirsa juga udah, kalau yang senior yang udah biasa menyimak video-video dari Baridin Vlog mesti udah nggak asing lagi dengan proses pengadukan ala Baridin Vlog ya. Nih pemirsa lihat sendiri, ini penampakan adonan es dogernya. Adonan untuk es dogernya ini sangat garing ya, sangat garing pemirsa. Jadi nggak kelihatan mencair atau nggak kelihatan apa gitu ya, sangat garing banget. Jadi nah di sini akan mempengaruhi nantinya akan pengadukan pas ada esnya ya, ada esnya, jadi nggak terlalu mencair nantinya pemirsa ya. Makanya banyak berkomentar di video saya, kok es dogernya kok kering, garing, nggak meleleh gitu. Nah ini cara satunya ya ini ya Mas Bro ya. Cara satunya ini dari bahan, dari adonannya itu udah kering ya, udah kering. Apalagi ntar kalau udah dikasih es batu itu jadi enggak terlalu encer nantinya ya pemirsa ya. Cuman ada trik-triknya lagi. Jadi setiap pengadukan nantinya, setiap mau pengadukan, setiap penyerutan itu kalau bisa satu bungkus jangan diaduk, satu bungkus jangan diaduk ya pemirsa ya. Jadi nungguin 3 atau 4 serutan baru diaduk gitu ya. Jadi buat kalian yang kalau baru pemula, kalau mau mana esnya cepat mencair pas waktu diaduk, kalau bisa pakai cara ini ya. Cara ini yang saya bagikan, yang saya kasih ke kalian. Jadi pas nyerut itu es batunya yang satu bungkus itu jangan diaduk, satu bungkus jangan diaduk ya. Kalau bisa nungguin 4 atau 3 bungkus baru diaduk di adonannya ya. Jadi gitu Mas Bro Pak Bro ya. Tip yang setiap hari saya pakai begitu, setiap hari saya pakai begitu, makanya hasil adukannya tuh, hasil esnya jadi kelihatan kering, nggak kelihatan mencair gitu ya. Karena tip ini udah saya pakai, udah udah berhasil untuk mengurangi rasa keenceran, bentuk keenceran es doger waktu di pengadukan itu Mas Bro Pak Bro. Oke Mas Bro Pak Bro, ini udah selesai pengadukan bikin adonan untuk es doger. Yang nantinya kita akan proses selanjutnya yaitu saat penyerutan es batunya ya Mas Bro Pak Bro ya. Jadi kalau buat kalian yang waktu proses pembikinan es dogernya itu cepat meleleh, coba tip ini yang saya bagikan tadi, yang saya kasih tahu, coba dipakai ya Mas Bro Pak Bro ya. Jadi kalau penyerutan es batunya tuh sebungkus jangan diaduk, sebungkus jangan diaduk, nungguin 4 atau 3 bungkus baru diaduk ya. Monggo dipraktekkan Mas Bro Pak Bro, semoga ada manfaatnya ya.
Oke pemirsa, ini proses selanjutnya yaitu kita akan menyerut es batunya. Inilah saat penyerutan es batunya ya Mas Bro Pak Bro ya. Mas Bro Pak Bro bisa bikin sendiri es batunya menggunakan cetakan yang bentuknya kotak ya Mas Bro Pak Bro ya. Saya pernah memakai plastik yang bulat ya Mas Bro Pak Bro ya. Saya coba di mesin ini ternyata lari-larian Mas Bro Pak Bro, lari-larian, jadi enggak ini ya apa namanya, nggak bisa diem karena saya kejadian menggunakan plastik yang ukuran 1 kilo itu pasti puter mesinnya kena kaki loncat ya. Jadi kita inisiatif supaya es batunya nggak lari-larian gimana gitu ya. Nah itu saya coba menggunakan ukuran cetakan yang bentuknya kotak-kotak ya, seperti saat ini yang saya pakai ini kan bentuknya kotak-kotak tuh. Nah itu enggak lari-larian, jadi nggak copot dari pakunya, ya. Pokoknya pemirsa lihat sendiri ini pemirsa nih ya. Pemirsa lihat sendiri ini aman ini, saya semenjak memakai yang bentuknya kotak aman untuk saat penyerutan, nggak lari-larian atau nggak loncat-loncat ya pemirsa ya. Barangkali pemirsa ada yang bertanya, kok es batunya warna bentuknya kotak ya, soalnya kita bikinnya berbentuk kotak, soalnya kita udah pengalaman menggunakan plastik yang ukuran 1 kilo, dia kalau diserut itu lari-larian ya, kadang loncat, kadang copot dari pakunya gitu ya. Jadi kayaknya sangat mengganggu banget, sangat lama banget ya, soalnya bentar-bentar copot, bentar-bentar copot gitu ya. Tapi kalau yang ukuran yang 1 kilo yang plastik menggunakan serutan manual enggak ya. Dulu waktu saya belum menggunakan mesin ini, kita menggunakannya yang plastik ukuran 1 kilo Mas Bro Pak Bro. Kalau pakai itu aman, nggak loncat-loncat, soalnya kita pegang erat dengan kita jepit menggunakan paku yang kita bikin ya. Tapi semenjak pas pakai mesin ini ternyata nggak bisa pakai mesin ini menggunakan plastik yang ukuran 1 kilo, ternyata nggak bisa pemirsa. Jadi dia harus dipegang kenceng ya kan. Kalau dipegang kenceng namanya es batu kan, es joker kan kalau bisa yang tua ya Mas Bro Pak Bro ya. Nah itu akan pecah kalau kita tekan sekencang mungkin, akan pecah. Kita kalau nggak diteken dia lepas ya. Jadi kita inisiatif gimana nih caranya biar kita nggak pecah juga, terus nggak loncat juga ya. Nah disitulah sampai sekarang saya menggunakan bentuk kotak es batunya ya Mas Bro Pak Bro ya. Barangkali teman-teman kok itu bentuknya kotak es batunya ya, soalnya kita cetak sendiri menggunakan cetakan yang berbentuk kotak. Banyak pemirsa, cetakan itu banyak di toko-toko perabotan rumah tangga. Bilang aja beli plastik ya yang ukuran kotak, kalau nggak salah mungkin sekitar ya 1 kilo ya Mas Bro Pak Bro ya, ukuran 1 kilo, kapasitasnya 1 kilo. Kalian beli 5 atau 6 atau 10 ya, atau 10, makin banyak makin bagus ya, makin banyak makin bagus. Jadi kita tampung dulu di freezer, dibikin ya. Oke pemirsa, ini udah selesai penyerutan, kita masukkan proses selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam termos yang udah saya sediakan, nantinya akan diaduk menggunakan mesin yang saya rakit sendiri ya. Nih pemirsa nih, jadi kita pengadukannya tuh nih esnya ini kalau nggak salah sekitar baru 4 atau 3 bungkus saya masukkan ke dalam termos ya. Inilah proses pembikinan ala Baridin Vlog
alhamdulillah udah menggunakan mesin ya, walaupun manualnya itu udah masih saya pakai. Kalau mengadukan adonan untuk es dogernya masih menggunakan cara manual, tapi kalau pengadukan udah ada esnya kita udah menggunakan mesin ya. Pemirsa bisa lihat sendiri penampakannya, jadi sangat cepat banget. Jadi sangat cepat banget pemirsa itu ya. Udah campur semua bahan-bahan es doger sampai es batunya itu udah campur ya pemirsa ya. Nah di sini ntar akan dikasih es batu lagi sekitar 4 atau 3 bungkus lagi saya masukkan. Nah di sini akan mengurangi keenceran es doger saat pengadukan Mas Bro Pak Bro gitu ya. Jadi tip ini sangat bermanfaat untuk kalian yang baru bergabung atau yang pemula ya. Mudah-mudahan sih cara ini atau tip ini bisa dipraktekkan untuk semua teman-teman ya, khususnya para subscriber. Nah walaupun barangkali teman-teman yang belum punya mesin kayak gini ya, masih menggunakan manual ya, kalau bisa sih dikasih ini ya, tumbukan ini sangat bermanfaat banget untuk supaya adonannya itu lembut ya, walaupun nggak selembut kayak es krim ya, ya seenggaknya ya, namanya es doger tuh mesti ada rasa, ada bentuk kasar-kasarnya. Soalnya ya wajar, soalnya prosesnya itu diserut ya pemirsa ya, diserut. Jadi ya gitulah ya, pokoknya pantengin terus channel ini ya buat teman-teman, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil ya. Oke Mas Bro Pak Bro, inilah masih proses pengadukan es dogernya ya, pokoknya mantap lah. Oke Mas Bro Pak Bro, ini adalah setengah dari proses pembikinan es doger saya ala Baridin Vlog. Ini adalah udah jadi ya Mas Bro Pak Bro ya, tinggal diaduk secara manual menggunakan spatula atau menggunakan sendok yang saya rakit sendiri. Oke pemirsa, lihat sendiri penampakannya adalah proses pengadukan secara manual menggunakan spatula. Jadi gitu ya Mas Bro Pak Bro ya, terima kasih yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saran dan kritiknya kita tunggu supaya kita semakin baik lagi bikin es dogernya, dan kita semakin jelas lagi berbagi ilmunya untuk kalian supaya kalian bisa mempraktekkan dengan gamblang atau dengan gampang ya. Oke Mas Bro Pak Bro, pokoknya sekian dulu video ini, semoga ada manfaatnya, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari video ini. Oke, kalau ada komentar atau kurang paham tentang video ini bisa tinggalin di kolom komentar. Oke Mas Bro Pak Bro ya, gitu aja video singkat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.